Selamat siang Pak, perkenalkan nama saya Maharani Sitorus dari Prodi Sarjana Informatika Angkatan 2023 dengan NIM 11 S23044. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kode pemrograman yang menggunakan konsep exception handling. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit tentang exception handling. Nah, apa itu exception handling? Exception handling adalah mekanisme pemrograman yang menangani kondisi kesalahan atau error yang mungkin terjadi saat program berjalan. Exception adalah peristiwa yang menyimpang dari jalur normal program, menyebabkan gangguan pada alur eksekusi. Java memiliki sistem exception handling bawaan yang memungkinkan program untuk menangkap dan mengatasi kondisi ini agar program tetap berjalan atau setidaknya menutup aplikasi dengan cara yang aman. Nah, ada pun tujuan exception handling yaitu mengatasi kesalahan secara efisien, membantu program untuk menangani kesalahan dengan memberi solusi atau peringatan tanpa menghentikan jalur eksekusi utama secara mendadak. Lalu ada juga tujuannya itu memberikan informasi yang berguna, terus meningkatkan keamanan program, dan membantu debugging gitu. Nah, mekanisme exception handling dalam Java. Nah, Java menangani exception menggunakan 4 blok utama, yaitu try block, catch block, finally, dan throw. Nah, kalau try block itu bagian di mana kita menempatkan kode yang berpotensi menimbulkan error. Nah, catch block itu bagian untuk menangani error yang ditangkap dalam try. Lalu finally block, ini bagian akan selalu dieksekusi, baik ada error atau tidak, biasanya melakukan pembersihan atau clean up. Lalu ada throw statement. Ini digunakan untuk melempar exception baru saja eksplisit dari suatu metode atau eh, blok kode. Nah, format dasarnya di eh, try block, catch block, finally block, dan trust statement itu yaitu pertama itu try, itu kita pakai di try terus tanda kurung kurawal, lalu kode yang berpotensi menimbulkan error, terus tutup kurawal, lalu kita masukkan catch dengan ada kata-kata exemption type A. Nah, ini tindakan jika terjadi error. Lalu finally itu kode yang selalu dijalankan itu bisa kita buat opsional. Lalu kita masuk ke kode ini. Nah, di sini kita buat penerapan exception handling pada kode ini. Di dalam kode ini, exception handling digunakan untuk menangani beberapa kemungkinan kesalahan, yaitu saat validasi data student, parsing input dari pengguna, dan proses file I/O atau input atau output. Nah, mari kita lihat secara detail ya. Yang pertama itu exception handling dalam validasi data di konstruktor student. Saat membuat objek student ini, eh, input dari pengguna harus divalidasi terlebih dahulu. Jika tidak, valid program akan melemparkan illegal argument exemption untuk menunjukkan bahwa ada nilai yang tidak sesuai. Nah, ada 3 validasi yang dilakukan, yaitu validasi nama, untuk memastikan nama hanya mengandung karakter alfabet. Jika tidak valid, kode akan menampilkan pesan kesalahan dan mencegah pembuatan objek student. Nah, kita lihat di di kode Java Private Void validates name yang ini. Private void validate name dengan parameter string name. Lalu if name matches request sampai sampai Z. Nah, ini jika nama mengandung karakter selain huruf seperti angka atau simbol illegal argument exception akan dilempar dengan pesan khusus, nama hanya boleh terdiri dari karakter alfabet. Nah, lalu ada juga validasi umur, memastikan umur bukan angka negatif jika tidak sesuai pengecualian. Nah, kita lihat. Private void validate age, integer 8, jika age lebih kecil dari 0, itu langsung memastikan umur bukan angka negatif jika tidak pengecualian yang sama dilempar. Nah, jika age negatif, misalnya -5, maka pesan umur tidak boleh negatif.
Lanjut ke private weight validate scores. Nah, ini jika skor di luar rentang ini misalnya 105, ini kan nggak sama. Kalau kan di sini skornya lebih kecil 0 dan skornya harus lebih besar dari 0, 100. Nah, ini skornya harus rentang 0 sampai 100 gitulah. Nah, kalau nilainya 105 maka akan terjadi pesan skor harus berada pada rentang 0 sampai 100. Lalu ada yang kedua yaitu exception handling saat parsing input di handle as student. Nah, di metode ini, pengguna memasukkan data dalam bentuk teks yang kemudian dikonversi menjadi tipe data integer untuk umur dan double untuk skor. Jika input yang dimasukkan salah, seperti masukkan teks bukan angka, akan terjadi number format exception. Nah, ini kita jelaskan detailnya ya. Nah, kita langsung masuk ke handle at student. Nah, di metode ini pengguna memasukkan data dalam bentuk teks yang kemudian dikonversi menjadi tipe data integer untuk umur dan double untuk skor. Jika input yang dimasukkan salah, seperti masukkan teks bukan angka, akan terjadi number format exception. Nah, berikut adalah detail. Di sini ada kode try try ini aja, try h sama dengan integer, person integer h starts dengan catch number format exception A, true no illegal argument exception for input string ini h string. Nah, ini jika h tidak dapat dikonversi menjadi angka, contoh input berupa teks seperti ABC, program akan menangkap number format exception dan melempar pengecualian baru illegal argument exception dengan pesan for input string uh, ini h plus. Nah, lalu ada parsing score di mana ini nge-try score sama dengan percent double invariant. Nah, metode percent double invariant mencoba mengonversi skor booster menjadi double. Jika formatnya tidak sesuai, first exception akan ditangkap dan menghasilkan pesan perceivable number. Lalu yang ketiga, ada exception handling dalam operasi file. Nah, program ini juga menangani kemungkinan kesalahan dalam operasi file. Misalnya gagal menyimpan atau membaca data dari file. Ini dilakukan dalam beberapa metode seperti save data to file, download data from file. Kita lihat kodenya yaitu try file writer, new file writer. Nah, itu. Nah, jika terjadi kesalahan saat menyimpan data seperti kegagalan di izin file, maka I/O exception akan ditangkap dan program akan menampilkan gagal menyimpan data. Nah, ini mencegah program berhenti tiba-tiba dan memberikan pesan yang jelas pada pengguna. Lalu kita membuat data dari file, yaitu dengan kode private static release student load data from file. Nah, ini jika file gagal dibuka, misalnya karena file tidak ditemukan atau rusak, I/O exception ditangkap dan pesan terjadi kesalahan saat memuat data akan ditampilkan. Ini membantu agar pengguna mengetahui masalahnya tanpa menghentikan aplikasi. Jadi kesimpulan ini semua itu adalah dengan exception handling di kali ini, kita bisa menangani input yang tidak valid dengan pesan khusus seperti input yang salah format atau nilai di luar rentang. Yang kedua, menjaga program tetap berjalan saat terjadi kesalahan pada operasi file, lalu meningkatkan interaksi pengguna dengan menampilkan pesan kesalahan yang membantu, dan ini menjadikan aplikasi lebih stabil dan ramah pengguna. Mari kita mencoba compare dan run kode ini.
Sebelumnya kode ini bakal salah, kode yang sebelumnya itu bakal salah, karena kita telah menggunakan absention handling, maka kode ini akan benar. Nah, dia akan menghasilkan daftar mahasiswa, lalu sistem akan mencetak tidak ada data mahasiswa tersedia dengan status average score 0.00. Kalau ada media tambah data, hapus data. Lalu coba kita compile dan menggunakan satu. Lalu kita menambahkan data dengan data, misalnya kita bikin data nama saya sendiri. Dengan umur 20, skornya 9. Nah, daftar mahasiswa akan bertambah yaitu 1 Maharani 20 dengan 99 nilai. Nah, kita coba hapus data dengan angka 2. Kita pilih nomor 1. Nah, daftar mahasiswa tidak ada data mahasiswa tersedia. Begitu. Sekian mungkin presentasi yang saya buat. Jika ada kesalahan kata-kata dan kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih.